senang bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa seseru pertemuan yang kemarin. Ini narasumbernya sudah aktif ya. Dan oh iya, ini bagus banget nih. Jadi sudah cair suasananya. harusnya dibuka dulu ya Pak. Harusnya dibuka dulu oleh moderator. Meringankan tugas moderator. Jadi kerjasama yang sangat baik. Nah, saya ingin recap sedikit. Sebenarnya recap adalah tugas dari narasumber ya. Jadi saya cuma intro saja. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, Family of God semua yang terkasih, baik yang ada di sini yang mendengarkan recording ini, saya bersyukur ya kita dapat kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan tema bulan lalu, yaitu Journey to Financial Freedom. Karena kita percaya bahwa financial freedom itu bukan sekedar situasi atau keadaan atau kondisi, tapi itu adalah suatu perjalanan. Dan dalam perjalanan ini mari kita sama-sama bisa mapping posisi kita ada di mana ya. Ya. Dan tentunya kita bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai pada bulan kemarin. Tanpa berpanjang berlama lagi, saya persembahkan Anastasia Anita, CFP. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau Anastasia kepanjangan ya, saya biasa dipanggil Nita sih. Oke. Jadi panggilnya Nita aja. Oke, mungkin saya akan recap dulu aja supaya bisa ke-refresh lagi yang materi sebelumnya. Supaya setelah itu kita bisa lanjut dan saya janji yang sekarang enggak lama-lama jadi enggak kepanjangan seperti yang bulan lalu ya. Oke, financial freedom. Dari pertemuan yang sebelumnya kita udah mulai tahu gitu bahwa ternyata financial freedom itu bukanlah sebuah kondisi yang amat sangat tinggi sehingga tidak bisa dicapai gitu. Tidak perlu menjadi seperti Paman Gober gitu ya, yang uangnya tuh sampai di gudangnya gitu, sampai dia tahu Paman Gober kan ya, yang di Donald Duck. Toko Disney ya. Nah, ternyata financial freedom itu bukanlah hal yang tidak terlalu tinggi sehingga rasanya mustahil gitu untuk digapai. Tapi ternyata financial freedom itu adalah janji Tuhan kepada kita semua. Amin. Mungkin pastor bisa membacakan ayatnya. Dipanggil pastor. Oh iya. Padahal di rumah panggil nama. 2 Korintus 9 ayat 8 ya, betul ya? Ya. Panggil nama aja gak apa-apa. Oh iya baik. 2 Korintus 9 ayat 8 saya bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dalam terjemahan lain adalah dalam berbagai perbuatan baik. Oke. Terima kasih. Nah, jadi sebentar saya coba kembali dulu ke ya. Ini adalah firman Tuhan yang barusan dibacakan. Dari sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan sendiri yang sudah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan senantiasa membuat kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Amen. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita lihat di slide yang berikutnya. Selain kita yang berkecukupan, Tuhan juga memberikan lebih lagi supaya kita bisa melakukan banyak hal untuk berbuat baik. Untuk perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan baik. Untuk kita bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, melakukan pelayanan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya financial freedom itu bukanlah hal yang mustahil, tapi ini adalah janji Tuhan sendiri kepada kita bahwa Dia yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan banyak pekerjaan baik. Nah, kalau itu sudah menjadi janji Tuhan, maka sekarang kita jadi lebih bersemangat nggak untuk bisa mencapai itu gitu. Karena ternyata itu adalah hal yang udah pasti kita bisa dapatkan gitu. Karena tersedia buat kita ya. Tersedia buat kita. Karena itu memang yang Tuhan sudah sediakan gitu ya buat kita. Nah, ini adalah beberapa kemarin kita sudah coba lihat beberapa poin seperti apa sih ternyata kondisi financial freedom sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata sesimpel ini. Jadi
Yang pertama, tidak stres di akhir bulan karena kehabisan uang. Kemudian kita sudah tidak mulai bisa terlepas dari hutang-hutang konsumtif, punya tabungan dan dana darurat. Kemudian kita juga bisa bekerja, dengan penuh sukacita, tapi kita juga bisa liburan dengan pikiran yang tenang. Karena semuanya itu sudah terencana dengan baik gitu. Amen. Selain itu kita bisa mengelola uang sesuai dengan firman Tuhan dan mampu memberi secara konsisten. Nah, ini adalah satu firman Tuhan lagi yang saya angkat. Diambil dari Amsal 21 ayat 5. Mungkin boleh dibacakan? Oke, saya bacakan. Amsal 21 ayat 5 versi ESV. The plans of the diligent lead surely to abundance. Artinya rencana dari orang rajin akan membawa dengan pasti kepada kelimpahan. But everyone who is hasty comes only to poverty. Tapi setiap orang yang terburu-buru akan berakhir dalam kemiskinan. Terima kasih. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata kerja keras, ketekunan itu nggak cukup. Tapi Tuhan bilang ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, the plans of the diligent. Nah, jadi ternyata kalau kita bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, itu sudah benar. Tapi ada lagi yang diperlukan untuk bisa lebih sesuai lagi dengan firman Tuhan, yaitu harus ada perencanaan. Kalau kemarin kita coba ibaratkan perjalanan ini, journey ini sebagai mobil, maka ketekunan itu adalah bahan bakarnya, sementara perencanaan itu adalah semacam GPS-nya gitu. Sehingga mobil ini sudah terisi dengan baik bahan bakarnya, dan selain itu dia akan berjalan ke arah yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Iya, make sense ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada GPS, nggak ada tujuannya, nggak jelas ya mobil ini mau kemana ya. Jadi kita juga bekerja sudah ada hal yang kita lihat gitu di depan. Bukan hanya kita bekerja, tetapi ada tujuan yang akan kita capai. Nah, disinilah kemudian kita akan belajar bagaimana untuk menuju kepada financial freedom, kita memerlukan apa yang dinamakan financial planning. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar step-stepnya, baru setengah. Jadi saya akan ulang lagi sedikit. Jadi yang pertama, kita harus set dulu tujuan kita. Kita harus menentukan dulu goalnya itu apa. Apa saja yang sedang kita impikan. Di sini kita akan lihat ada kita bagi dua gitu ya, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ini sudah ada contohnya juga. Kalau rencana jangka pendek itu 1-3 tahun, kemudian kalau untuk rencana jangka panjang 5-20 tahun. Jadi dari sini kita sudah mulai mapping nih, apa aja nih sebenarnya tujuan dari perencanaan keuangan kita. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kemudian kita akan mulai ke smart budgeting. Yaitu membuat anggaran. Nah, anggaran itu sendiri adalah, kemarin kita sudah belajar, anggaran itu adalah kita berbicara mengenai uang masuk dan uang keluar yang adanya di masa depan. Jadi bukan yang di belakang ya. Yang ada di depan, di mana kita masih punya kendali untuk mengaturnya. Nah, kenapa kita harus membuat anggaran? Karena Tuhan sendiri yang bilang. Ini tertulis di Lukas 14 ayat 28-30. Ya, saya bacakan Lukas 14 ayat 28-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29 supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30 sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Amin. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir, sudahlah Tuhan sudah pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Benar, itu adalah janji Tuhan. Tapi kalau kita ingat yang tadi bahwa ternyata selain itu Tuhan mau ada perencanaan. Dan sekarang Tuhan bilang
membuat anggaran gitu. Nah, kenapa Tuhan mau kita membuat anggaran? Karena Tuhan mau kita belajar untuk bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, yang tadinya sebetulnya cukup, tetapi karena ada penempatan-penempatan yang salah, sehingga akhirnya menjadi tidak cukup. Dan akhirnya mungkin kita akan bilang, Tuhan gimana sih nih, saya perlunya segini loh, tapi kok gak cukup gitu. Padahal mungkin Tuhan sudah berikan jumlah yang cukup gitu ya. Akan tetapi karena pengelolaannya atau anggarannya itu ada yang bocor, ada yang miss, sehingga kok rasanya jadi tidak cukup gitu. Nah mari kita sekarang belajar seperti apa sih membuat anggaran itu gitu ya. Anggaran itu terdiri dari 2 elemen, yaitu money in dan money out. Di mana money in itu maksudnya uang masuk itu harus selalu dijaga. Jadi kita harus selalu yakin bahwa uang masuk itu selalu ada ya. Karena uang masuk itu diperlukan untuk semua biaya-biaya yang kita harus keluarkan gitu. Sehingga kalau income atau pemasukan itu harus selalu ada dan selalu dijaga, maka money out harus dikelola dan ditata. Nah, dikelola dan ditata inilah maksudnya dibuat anggaran sehingga kita bisa lihat nih pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita rencanakan apakah sudah terpenuhi dengan baik gitu. Nah, ini adalah hal yang cukup penting pada saat kita memulai untuk membuat anggaran. Nah, ini adalah beberapa, saya tidak akan mengulang secara detail ya, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mulai mengendalikan pengeluaran dan gaya hidup tadi. Kalau tadi kita dengar kesaksian mengenai Dave Ramsey, bagaimana dia kemudian belajar untuk mengubah pola pikirnya dan mengubah gaya hidupnya sehingga dia bisa bangkit gitu dari kebangkrutan. Karena sebetulnya kadang-kadang kita banyak melakukan kesalahan karena kita mengambil gaya hidup yang tidak cocok dengan kondisi yang seharusnya kita gitu. Apalagi sekarang kita banyak lihat di sosial media dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang akhirnya membuat kita keren juga ya kalau kayak gitu. Nggak apa-apa juga sebetulnya, nggak salah, tapi tidak memaksa. Kalau misalnya memang kita bisa untuk melakukan itu, misalnya ingin beli sepatu baru yang model bagaimana dan dananya ada, itu nggak apa-apa banget gitu. Yang jadi masalah adalah kita menginginkan itu karena ingin terlihat seperti itu, gitu. Dan sementara itu sebetulnya kita belum ada di posisi untuk bisa membiayai itu gitu ya. Betul. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita mulai belajar untuk mengendalikan pengeluaran dan gaya hidup. Kemudian kita juga harus mulai bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kemarin kita sudah bahas ya contohnya seperti apa nih kebutuhan, bagaimana sebuah handphone bisa menjadi sebuah keinginan, tetapi bisa juga handphone yang sama bisa menjadi sebuah kebutuhan karena dia misalnya bekerja memerlukan handphone dengan kualitas yang cukup baik. Misalnya dia sebagai content creator gitu ya. Nah, bagaimana barang yang sama bisa berfungsi sebagai keinginan tetapi juga bisa berfungsi sebagai kebutuhan untuk orang yang berbeda. Nah, kemudian ini adalah contoh anggarannya. Bapak Ibu sebetulnya kemarin saya ditanya gitu ya, apakah memang harus seperti ini? Iya, kemarin saya sempat diskusi, saya sempat bertanya, ini kan sudah ada angka-angka nih untuk kebutuhan gaya hidup misalnya 45% dan juga ada persentase yang lain. Nah saya bertanya waktu itu, ini angka ini asalnya dari mana? Kemudian jawabannya? Oke, nah ini adalah sebetulnya di luaran sana itu ada banyak sekali metode-metode untuk penganggaran. Intinya adalah dalam hal menganggarkan keuangan kita itu harus ada porsi-porsi yang kita sudah pegang gitu. Ada misalnya 50, 30, 20 gitu.
Jadi 50% itu adalah untuk biaya hidup dan keinginan, kemudian yang 30% itu adalah untuk membayar hutang, yang 20% lagi untuk menabung. Bisa juga gitu. Terus kemudian ada juga 4-3-2-1, 40%, 30%. Ya. Jadi intinya itu adalah pembagian-pembagian. Nah, kenapa saya mengeluarkan angka-angka ini? Karena ini adalah yang memang kami bagikan, makanya di bawah ada source-nya dari FPSB Indonesia, karena ini adalah metode yang kami pakai dalam pendidikan perencanaan keuangan kami. Nah, jadi mungkin saya akan ulang lagi sedikit untuk yang ini. Untuk pos kebutuhan 45% itu adalah untuk pos kebutuhan dan gaya hidup. Ini adalah 45% dari penghasilan kita bulanan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kemudian untuk pos cicilan hutang itu in total adalah 35%. Yes. Tapi kita bagi dua, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Kemarin kita sama-sama belajar hutang konsumtif itu apa dan hutang produktif itu apa. Nah, kenapa hutang konsumtif itu maksimum 15%? Kemarin ditanya, itu maksimum apa minimum? Enggak, itu maksimum. Artinya untuk hutang konsumtif cicilannya tidak boleh lebih dari 15%. Artinya boleh ya ada konsumtif. Boleh. Tapi ada batasnya ya. Tapi ada batasnya. Bayangkan kalau nggak ada anggaran seperti ini ya, itu semua mengalir seperti air dan habis semuanya. Iya, jadi fungsinya ini adalah untuk kita bisa mengukur. Jadi kalau kita udah tahu nih kan 15% dari penghasilan kita berapa. Kemudian kita tahu cicilan kita berapa nih sebulannya. Sehingga kita bisa lihat, oh iya ya ternyata sudah melebihi dari plafon yang ditetapkan gitu. Kalau misalnya masih di bawahnya bukan berarti oke, sekarang boleh jajan gitu ya. Sebaiknya itu dijadikan, either itu dijadikan tabungan atau masuk ke hutang produktif. Nah, hutang produktif ini kan minimal 20%. Hutang produktif itu misalnya KPR atau mobil yang dipakai untuk usaha, misalnya untuk usaha untuk antar jemput anak sekolah misalnya. Atau misalnya untuk jadi Grab. Nah, intinya adalah hutang produktif itu adalah hutang yang kita pakai untuk membeli barang yang bisa memberikan hasil buat kita atau menjadi aset pada akhirnya gitu. Nah, jadi untuk hutang totalnya adalah 35%. Kemudian untuk kontribusi asuransi, nah kalau di sini kita akan pisahkan kontribusi asuransi preminya 10% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya 15 juta, 10%-nya itu dialokasikan untuk asuransi. Kemudian untuk tabungan 10%. Nah, ini adalah pembagian-pembagian yang biasanya kami pakai di dalam pendidikan kami. Kalau misalnya Bapak Ibu punya metode yang lebih srek gitu misalnya, itu nggak apa-apa juga. Intinya adalah harus ada porsi-porsi yang dipakai gitu. Yang penting harus ada metode ya, jangan sampai bablas semua ya, ambiar semuanya ya. Iya benar. Nah mungkin bisa dilihat ini contohnya seperti inilah ya. Jadi pendapatannya Bobby ini umurnya 30 tahun, pendapatannya 15 juta sebulan. Nah ini kan saya coba buat kita mungkin lihatnya yang sebulan aja lah ya biar gampang. Jadi penghasilannya 15 juta. Sesuai dengan yang tadi sudah kita pakai metodenya, itu adalah hutang produktif kita lihat nih 20% jumlahnya 3 juta, hutang konsumtif sekian, asuransi sekian, tabungan investasi masa depan, biaya hidup dan nah dari angka-angka ini barulah kita buat anggaran secara detail. Jadi misalnya nih biaya hidup 45%, 6.750.000. Nah, buatlah anggaran misalnya untuk ongkos ke kantor, kemudian untuk makan siang, kemudian untuk lain-lain lagi ya misalnya bayar anak sekolah atau kayaknya sih kalau 15 juta tuh mungkin buat orang-orang yang masih single ya. Intinya tuh dari 45 juta itu coba di breakdown lagi biaya-biaya yang memang dikeluarkan setiap bulan. Sehingga kita jadi bisa tahu ternyata setelah kita urut-urutin loh ternyata pengeluarannya 8 juta lagi. Nah berarti kan
masih kurang nih. Nah, kita bisa ambil nih dari yang lain. Misalnya untuk sementara karena biaya hidupnya itu memang harus sekali, ini udah nggak bisa diambil lagi nih misalnya. Udah nggak ada lah biaya-biaya keinginan gitu ya di sini. Ini semuanya benar-benar biaya yang memang harus dipakai. Nah, bisa dialokasikan dari yang lain dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa semua pengeluaran itu bisa tercover oleh uang yang 15 juta ini. Saya ada pertanyaan. Silakan. Bagaimana kalau ada orang yang hidupnya itu bukan dari gaji, tapi dari pendapatan yang sifatnya musiman gitu. Misalnya seperti orang-orang yang di dunia hiburan misalnya. Kalau ada undangan untuk nyanyi misalnya, itu baru ada income. Atau bahkan orang-orang tertentu di dunia bisnis kalau ada project, kalau ada undangan training misalnya. Atau hamba Tuhan misalnya, pendeta kalau ada undangan pelayanan baru ada. Sedangkan dia nggak ada gaji tetap. Apakah bisa menerapkan anggaran seperti ini? Untuk orang-orang yang yang penghasilannya tidak tetap, tetap kalau bisa tuh harus punya anggaran seperti ini. Jadi bisa dibuat rata-rata pendapatan yang didapat. Dan ambilnya adalah rata-rata sebisa mungkin yang rendah, jangan rata-rata yang tinggi. Jadi rata-rata penghasilan biasanya berapa, yang pasti kan ada kan bayangan lah. Setiap bulan itu kira-kira berapa. Nah, ambil yang rendahnya aja. Jadi rata-ratanya yang rendah, sehingga kalau misalnya memang nanti ternyata pendapatannya lebih daripada yang diperkirakan, itu bisa dialokasikan ke misalnya ke tabungan dulu, sehingga kalau misalnya di bulan depannya ada kebutuhan yang melebihi dari penghasilannya dia di bulan itu, dana tabungan ini bisa dipakai, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya anggaran itu adalah untuk membantu kita untuk mengontrol. Betul. Untuk mengontrol. Kalau misalnya memang tahu nih pengeluarannya kita sekian dan ternyata penghasilannya kita sekarang sekian. Jadi kan kita tahu nih kalau berdoa juga angkanya udah Tuhan, saya perlu uang sekian gitu. Sehingga pada saat dana itu juga datang udah tahu nih alokasinya ke sini. Jadi nggak bisa pakai feeling ya? Iya, nggak bisa pakai feeling. Jadi kalau misalnya nih Tuhan saya perlu misalnya 2 juta lagi buat penghasilan saya. Nah kemudian Tuhan datang dengan 3 juta misalnya. Nah kan jadi kita tahu gitu bahwa oh ternyata Tuhan itu memberikan lebih daripada yang kita perlukan gitu. Nah tapi kalau misalnya tidak diukur, kita Tuhan saya perlu uang, saya perlu untuk ini gitu ya. Tapi angkanya itu tidak spesifik. Kalau Tuhan beri dan kita tuh juga tidak menganggarkan dengan baik sehingga itu bisa miss, rasa-rasanya tuh Tuhan seperti kurang gitu ngasihnya gitu. Kalau bagi saya sendiri, anggaran ini tadinya saya juga tidak suka ya membuat anggaran. Tapi bagi saya sendiri ternyata membuat anggaran itu cukup menyenangkan gitu. Karena saya jadi bisa tahu. Misalnya gini, saya sudah buat anggaran untuk bulan depan kan. Karena ini anggaran kan untuk di depan gitu. Yang dananya masih bisa kita kendalikan. Nah jadi misalnya di bulan ini saya udah bikin. Kemudian saya udah tahu bahwa oh ternyata di bulan ini tuh penghasilan saya pas sama pengeluaran saya. Sehingga kalau saya lagi jalan-jalan, kemudian saya lihat sesuatu yang lucu, saya udah tahu saya nggak bisa beli kalau sekarang. Karena saya udah punya bayangan bahwa uang saya tuh ngepas untuk bulan yang berjalan ini gitu. Saya nggak bakalan mata keranjang gitu. Nah tapi kalau misalnya tiba-tiba biasanya saya kalau misalnya Nita kamu nanti ngisi kelas ya di sini gitu. Nah itu saya biasanya akan dapat honor mengajar gitu ya. Nah dengan demikian saya tahu bahwa saya punya kelebihan uang sekian. Yang mana biasanya ya saya kalau misalnya saya masih belum ada apa-apa, saya sekarang udah terbiasa nggak punya kayak nanti kalau saya punya uang saya mau beli ini gitu. Saya udah nggak gitu lagi. Kalau dulu tuh begitu. Jadi uangnya belum masuk, keinginannya udah ada gitu. Jadinya tuh nggak ngumpul-ngumpul gitu kan uangnya. Tapi sekarang tuh saya udah nggak begitu Pak. Nah jadi ini penuh arti, ini percakapan penuh arti. Nah jadi
buat saya membuat anggaran itu untungnya jadi seperti itu gitu. Ya memang sih saya jujur aja juga saya masih bolong-bolong ya. Kadang-kadang saya masih lolos-lolos juga gitu. Tapi sudah sangat terbantu gitu. Cobain deh bikin anggaran, itu menyenangkan kok ternyata. Terus setelah itu juga dikontrol gitu setelah buat anggaran, jangan bikin doang. Terus abis itu ini saya udah bikin anggarannya gitu. Tapi dikontrol. Kalau saya kemarin saya udah sempat cerita, saya masukin ada satu aplikasi sehingga saya bisa masukin pengeluaran saya di hari bisa disebutkan ini juga aja. Biar pada tahu aplikasinya. Aplikasi saya pakai aplikasinya ya? namanya Monify. Tapi itu sayangnya berbayar sih. Kemarin itu saya pakai karena dia bilang untuk pemakai pertama itu harganya 24.000 untuk setahun. 64.000 untuk setahun, ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti kalau perpanjangan lagi itu kalau nggak salah tuh udah naik untuk perpanjangannya for the next period you have to pay 400 berapa ribu gitu. Nah saya berencana nanti udah mau deket masa periode saya mau cut karena biasanya kalau abis di cut nanti dia suka ada penawaran gitu. Sorry kok kamu udahan gitu. Kalau misalnya kamu mau ngelanjutin kita bisa kasih diskon segini gitu. Biasanya suka gitu. Jadi saya udah bikin di kalender seminggu sebelum tanggal jatuh tempo itu saya cut supaya dia nggak ngambil kartu kredit saya gitu. Nah balik lagi ke aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh cukup membantu saya. Jadi saya bisa masukkan anggaran saya misalnya di bulan ini anggaran saya sekian. Nah nanti ada icon-icon gitu. Jadi ada yang bentuk sendok garpu artinya makan. Terus ada bentuk motor itu artinya transport. Terus ada bentuk rumah itu kalau saya bikin itu buat kebutuhan-kebutuhan rumah, bayar mbak di rumah segala macam kayak gitu-gitu. Nah jadi setiap pagi kalau saya habis turun dari Grab, terus saya masukin 26.000 Grab ke kantor gitu. Terus saya habis beli makan siang, 24.000 makan siang gitu. Jadi cuma tinggal klik gitu. Nanti dalam seminggu saya baru lihat, saya biasanya bikin anggaran per minggu gitu kan. Ada nggak nih yang lewat gitu. Jadi kalau misalnya seminggu ini kadang-kadang kan kita suka lupa ya. Nah ini juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah anggarin, terus kita udah tahu nih kita punya uang segini gitu. Terus di hari udah misalnya udah berapa hari gitu ya. Terus kayaknya kemarin tuh masih ada loh 100.000 di kantong saya ada. Tapi kok sekarang nggak ada ya gitu. Terus mulai apa jatuh ya? Apa jangan-jangan dicopet orang, apa kemarin diambil ya suuzon. Padahal dia lupa bahwa dia habis lewat Starbucks, terus dia beli pakai cash gitu. Nah, dan nggak dicatat. Jadi dia udah aduh uang saya jatuh nih, wah uang saya hilang nih 100.000. Padahal sebenarnya dia pakai gitu. Nah jadi ternyata mencatat hari-hari itu juga cukup menyenangkan karena saya sendiri kadang-kadang suka gitu. Jadi udah udah saya masukin terus saya iseng gitu kan. Jadi bisa diklik sehari itu saya pengeluarannya apa aja. Terus oh iya saya tadi ada ini nih gitu. Ya. Dan itulah sebenarnya kalau kita lihat dari secara rohani nih ya. Kalau kita bicara buah roh, penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih gitu ya. Hikmat Tuhan juga sebenarnya praktisnya ya seperti ini. Kalau kita mau menguasai diri, caranya gimana gitu, praktisnya gimana, presisi apa tidak gitu ya. Kalau kita bisa ada tool seperti ini dan understanding seperti ini akan lebih mudah lagi ya. Iya benar. Nah kadang-kadang orang pikir aduh nyatet setiap hari ya ampun gitu. Waktu saya awal-awal juga begitu sih sama. Tapi setelah menjalani beberapa saat kok kayaknya seru juga ya gitu. Sehingga kalau misalnya kalau misalnya saya habis melakukan apa gitu pengeluaran, terus saya belum masukin, oh iya tadi saya habis ngapain ya gitu. Nah enaknya lagi kan kalau kita sekarang kan banyak pakai kris ya. Jadi kan kita bisa lihat tuh di BCA gitu ya, di BCA lagi ya, di bank gitu ya. Kita bisa lihat, oh ya hari ini kita ada ini, oh yang ini belum dimasukin misalnya gitu. Nah jadi ini buat saya sih membantu. Sehingga kita bisa mulai belajar untuk mengontrol diri dan lebih teliti gitu ya sama keuangan kita. Nah, kemarin kita sampai di sini nih di anggaran. Jadi step yang pertama adalah kita tentukan tujuan, setelah itu kita membuat anggaran. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk kita bisa mulai punya
eh, apa namanya perencanaan keuangan yang baik dan keuangan yang lebih sehat, maka yang paling harus banget diberesin itu adalah ini, hutang. Nah, tadi kan kita sudah lihat untuk cicilan hutang totalnya 35%, tapi dibagi 2. Yep. Jadi kalau yang 20%-nya itu adalah hutang produktif, sementara untuk ya apa namanya? Konsumtif. Yang konsumtifnya itu 15%. Nah, kalau misalnya ini masih belum tercapai, mesti diberesin. Kalau hutang konsumtifnya ternyata lebih besar, apalagi hutang konsumtif ya, biasanya kan itu hutangnya itu adalah yang pakai kredit card, pakai pay later gitu. Itu tuh yang lama-lama bisa jadi tidak terkendali. Sementara biasanya kalau hutang yang produktif itu lebih teratur, KPR, kemudian apa namanya, yang kita udah tahu gitu bunganya tuh sekian dan akan dibayar setiap bulan gitu. Nah tapi kalau kredit card itu kan kadang-kadang kita belanja, abis itu bayarnya minimum aja. Ya udahlah bayar apa namanya pembayaran minimum aja biasanya 10% gitu. Iya. Nah padahal kemarin itu saya baru diminta untuk ngisi kelas, jadi tuh perhitungan kartu kredit itu benar-benar kalau dia tuh akan menghitung tagihannya itu secara harian dari mulai tanggal transaksi. Jadi misalnya tanggal 5 transaksi, tanggal 20 misalnya jatuh tempo gitu ya, tidak dibayar secara penuh, maka bunganya itu akan dihitung dari tanggal 5 ini lagi terus sampai. Nah, jadi itulah sebabnya kartu kredit itu hati-hati, jangan bayar minimal, bayar semaksimal yang bisa kita bayarin deh gitu. Kalau enggak nanti bergulung-gulung ya. Karena dia akan bergulung, jadi nanti kapan-kapan jangan deh nanti saya disuruh lagi. Karena itu kemarin jadi ada salah satu materi mengenai cara perhitungan kartu kredit itu seperti itu gitu. Itulah sebabnya biasanya kami menganjurkan untuk orang-orang yang hutang konsumtifnya itu banyak yeah. Dilunasi dulu yang bunganya paling tinggi. Okay. Pokoknya bunganya yang paling tinggi itu beresin dulu karena itu tuh yang paling banyak mengganggu. Nah nanti kalau setelah selesai bunga yang di bawahnya lagi, bunganya ini sampai selesai. Nah kemudian ya tapi kan untuk membereskan yang bunganya paling tinggi ini perlu dana juga gitu kan. Nah biasanya tuh kami menganjurkan misalnya kalau misalnya ada keluarga atau ada teman yang bisa meminjamkan uang tanpa bunga gitu ya. Biasanya kan kalau teman atau saudara gitu kan tanpa bunga ya. Tapi biasanya jumlahnya juga bukan yang kayak ratusan juta gitu. Nah mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Dengan catatan ya bayarnya disiplin gitu. Yeah. Jangan pinjam dulu 100 abis itu dadah gitu kan ya. Jadi kita juga harus punya credit point yang baik gitu. Bukan cuma ke BI, OJK, ya. Bukan cuma ke OJK, tapi kredit point juga ke orang-orang yang mungkin bisa membantu kita. Karena itu sangat membantu. Jadi bunga yang pinjaman yang bunganya tinggi kita coba lunasi, di-cut. Kemudian kita bisa cicil ke saudara atau teman yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga. Yes. Kalau misalnya nggak ada, mungkin ada beberapa, kalau kartu kredit ya, berbicara mengenai kartu kredit, itu ada beberapa kartu kredit yang dia memberikan fasilitas transfer saldo. Jadi dia biasanya kasih penawaran, kami bisa memberikan dana dengan bunga sekian persen gitu. Misalnya bunganya jadi 1,2% misalnya. Kami bisa mencairkan dana untuk Bapak Ibu, misalnya jumlahnya sekian juta. Nah, kalau misalnya bunganya ini memang lebih rendah dan bisa menutupi hutang yang bunganya lebih tinggi, ambil aja, kemudian tutup, sehingga bunga yang rendah itu, bunga yang tinggi itu kan udah habis kan, lunas, sehingga kita bisa mencicil dengan bunga yang lebih rendah. Yeah. Nah, kira-kira seperti itu cara-cara untuk menyelesaikan hutang. Mungkin ini akan menjadi materi tersendiri ya kalau untuk hutang ya. Tapi intinya adalah
pengelolaan hutang itu menjadi hal yang utama setelah kita membuat anggaran. Karena seringkali hutang ini yang menjadi kendala gitu dalam kita melakukan perencanaan keuangan. Nah, setelah kita punya kendali terhadap hutang-hutang kita, maka langkah selanjutnya adalah kita harus punya yang dinamakan dana darurat. Dana darurat ini adalah mungkin saya bisa bacakan, disiapkan khusus untuk menghadapi situasi tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Jadi intinya dana darurat itu adalah dana yang kita harus punya, jumlahnya antara 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi misalnya kita punya pengeluaran bulanan itu 10 juta. Rata-rata aja gitu ya. Misalnya kita punya pengeluaran bulanan 10 juta. Setiap bulan harus ada dana 10 juta. Nah, sebaiknya kita punya dana darurat 30 juta minimal atau lebih bagus lagi 60 juta. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, misalnya contohnya kayak pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu ada banyak orang-orang kena layoff, terus ada ya itu memang kejadian yang luar biasa ya. Ada juga yang saya juga termasuk yang gajinya dipotong dulu karena supaya untuk menjaga karena kita nggak tahu nih berapa lama pandemi ini akan berlangsung segala macam gitu ya. Nah, dana darurat inilah yang akan membuat pengeluaran-pengeluaran kita itu tetap bisa terpenuhi gitu. Setidaknya dalam 3 bulan ada waktu untuk kita mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan lagi. Tapi kalau misal tidak ada dana darurat, kemudian bulan depannya kita harus bayar 10 juta, uangnya udah gak ada lagi. Jadi seperti safety net ya, seperti jaring pengaman ya. Ya, tepat itu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, karena ada safety net. Nah, selain itu juga mungkin terlalu ekstrim ya kalau kita mau bilang ini kalau misalnya kena PHK gitu. Selain itu juga bisa dipakai misalnya lagi musim hujan nih, kemudian udah mulai ada yang bocor-bocor gitu. Nah, musim hujannya masih lama. Terus kalau misalnya nggak ada dana untuk memperbaiki yang bocor, itu kan repot ya. Apalagi bukan sekedar bocor misalnya, sampai ambruk gitu. Nah, kita mesti nabung dulu nih supaya bisa beresin yang ambruk. Nah, yang ambruknya tuh di atasnya kamar, terus masa kamarnya nggak pakai genteng gitu kan? Nah, ini adalah salah satu solusi bagaimana untuk kita bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Atau misalnya lagi berkendara kemudian bannya meletus, kemudian ban serepnya juga nggak ada, intinya kita harus beli lagi gitu ban. Nah, ada dana darurat. Hal-hal seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai dana darurat ini, barulah kita bisa masuk ke step yang berikutnya, ke langkah yang berikutnya. Jadi setelah kita punya dana darurat, kita mulai bisa memikirkan untuk asuransi. Nah, asuransi ini sendiri sebetulnya adalah hal yang penting terutama untuk breadwinner atau bapak-bapak yang istrinya tidak bekerja misalnya, kemudian udah punya anak. Nah, kalau terjadi sesuatu dengan si ayahnya, ini kelangsungan semua rencana-rencana yang sudah pernah dibuat itu bisa tetap berjalan. Jadi kalau misal terjadi sesuatu terhadap kepala keluarga, asuransinya itu akan bisa membantu untuk akhirnya memberikan biaya-biaya yang diperlukan oleh anak-anak dan istrinya. Jadi bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya memang asuransi masih mahal nih. Yang paling penting adalah pastikan BPJS Bapak dan Ibu serta anak-anak aktif.
Karena seringkali biaya kesehatan, biaya rumah sakit itu tuh kita tidak pernah tahu gitu. Itu kayak misteri gitu ya. Saya pernah cerita di pertemuan yang kemarin bagaimana waktu mama saya sakit dan saya punya satu persepsi ruangan yang paling menakutkan di rumah sakit itu adalah ruang administrasi. Bukan ruang jenazah, bukan, tapi ruang administrasi gitu ya. Nah, kalau misalnya memang asuransi ini asuransi yang di perusahaan swasta misalnya itu masih cukup berat, yang penting adalah pastikan BPJS Bapak dan Ibu itu aktif. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa sudah bisa terbantu oleh BPJS ini. Nah, kalau asuransi juga sudah selesai, nah barulah kita ke menabung dan investasi. Kalau menabung itu sebisa mungkin memang setiap bulan sudah ada alokasi untuk menabung. Tetapi kalau untuk investasi, nah ini beda lagi. Jadi menabung dengan investasi itu serupa tapi tak sama ya? Iya. Nah mungkin saya kembali lagi dulu yang di dana darurat ini tadi saya ada yang ketinggalan. Dana darurat ini jangan dana darurat ini jangan disimpan dalam bentuk investasi. Tapi harus di tabungan yang mudah untuk cair. Ya. Bayangkan kalau atapnya bocor, abis itu mesti jual saham dulu, kan males banget ya. Udah gitu sahamnya lagi anjlok lagi gitu. Jadi usahakan kalau untuk dana darurat ini adalah di tabungan yang mudah untuk diakses. Di deposito boleh atau di tabungan biasa. Oke, kita kembali lagi ke yang investasi. Tadi pertanyaannya iya, investasi dan tabungan. Investasi lebih ke kita mencoba untuk mencari tabungan yang bunganya lebih tinggi. Kenapa kita perlu kenapa kita perlu melakukan investasi? Saya tahu jawaban itu. Karena inflasi. Ya benar. Ya benar. Lulus ya. Ya lulus. Nah, tapi jangan melakukan investasi dulu kalau dana darurat tadi dan asuransi tadi belum ada. Jadi ini emang ada step-stepnya. Jadi pertama setelah kita buat anggaran, kita mulai atur gaya hidup, setelah itu kita beresin hutang. Hutang udah mulai beres, baru kita nabung untuk dana darurat. Setelah dana darurat beres, baru kita pikirkan untuk asuransi. Kalau misalnya memang masih belum, sambil jalan, yang penting BPJS-nya aktif. Nah, kalau semuanya itu sudah terpenuhi, barulah kita bisa mulai berinvestasi. Kenapa? Karena investasi ini biasanya itu tidak mudah, tidak seliquid tabungan biasa kayak deposito gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, untuk investasi itu dibagi menjadi 3 macam ya. Jadi ada yang konservatif. Biasanya kalau yang konservatif itu yang bunganya rendah, bisa pakai reksadana pasar uang misalnya atau deposito gitu ya. Biasanya itu juga untuk kayak orang-orang yang baru mulai kayak saya sih sebenarnya. Saya masih baru mulai-mulai. Terus atau orang-orang yang udah mau pensiun. Kalau udah mau pensiun jangan mainnya yang saham kenceng-kenceng gitu. Karena nanti jantungan. Nah, konservatif kemudian moderat. Nah, kalau yang moderat ini udah mulai lebih berani lah. Biasanya ini yang sudah mulai tahu-tahu investasi, udah mulai karena biasanya bunganya lebih tinggi lagi gitu. Nah, yang paling tinggi lagi kastanya gitu ya, itu adalah yang agresif. Ini biasanya anak-anak muda karena mereka main saham segala macam. Nah, itu memang returnnya juga lebih tinggi. Yeah. Nah, kenapa kita harus melakukan investasi ya ini tadi karena suka atau tidak suka, kita harus menghadapi yang namanya inflasi. Nah, kalau kita melakukan penyimpanan uang, kalau kita menabung dengan bunga yang
sama deh ya, sama dengan inflasi itu akhirnya tidak berkembang gitu. Padahal kan kita memerlukan dana yang cukup besar di masa mendatang, misalnya untuk anak-anak sekolah atau untuk kita beli rumah atau kita menabung untuk dana pensiun gitu. Kalau kita biarkan uangnya disimpan begitu saja, tidak di instrumen yang tepat akan tergerus oleh inflasi ya. Iya, jadi nanti akan kalah gitu. Apalagi kalau sekarang inflasi kalau nggak salah tuh sekitar 4%-an gitu ya. Nah 4 sampai 5, saya nggak tahu sih lebih ya Pak ya, mungkin 4-5%-an gitu ya. Nah sementara kalau bunga deposito aja paling 2% gitu ya, 3%. Ya nggak berkembang gitu, bahkan udah keburu tergerus oleh inflasi gitu. Nah itu sebabnya penting juga untuk kita mulai belajar investasi. Saya sendiri sih sebetulnya juga ingin belajar investasi lebih lagi gitu ya, secara ilmu, secara teori seperti ini saya tahu oh investasi, tapi pada saat saya melakukannya itu saya harus banyak belajar juga gitu. Karena apa namanya? Ya ini tadi kita harus mulai teliti, mulai baca-baca juga nih, baca-baca berita. Oh iya inflasi ternyata sekian persen gitu. Kalau misalnya tabungan saya hanya sekian, ini nggak akan bisa berkembang uang saya akan coba cari tahu lagi gitu. Dan pada saat kita berinvestasi pastikan kita yakin, kita tahu, kita paham instrumen yang kita pakai. Jadi jangan ikut-ikutan tren, orang-orang lagi pada ke kripto, oh oke kripto begitu ya. Nggak apa-apa juga, yang penting tahu. Atau misalnya orang mau, oh saham yang ini nih lagi mau IPO nih kita beli gitu. Baru beli sebentar abis itu dia turun gitu. Nah jadi jangan ikut-ikutan tren. Saya sendiri ingin sekali belajar banyak mengenai instrumen-instrumen investasi yang saya belum pernah tahu. Kemarin saya baru dapat materi teman saya, Kak ini belajar Kak, kripto Kak. Oh ya oke sini. Terus jadi dia kasih file, saya belum baca sih karena itu berapa giga gitu katanya. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu, kita mesti belajar inflasi karena, kita mesti belajar investasi karena ada inflasi ini. Nah ini adalah beberapa bayangan kenapa inflasi itu bisa menggerus uang-uang kita. Kalau dilihat ini datanya dari Detik Finance ya. Kenaikan rumah itu 8 sampai 10%. Ini mungkin yang di tengah kota ya. Mungkin kalau yang di pinggiran enggak setinggi ini. Tapi tetap naik kan. Ini per tahun atau? Per tahun. Per tahun. Ini adalah per tahun. Jadi kenaikan harga rumah aja segini gitu. Kemudian inflasi umum yang tadi saya sebutkan. Inflasinya tuh sekitar 4%-an setiap tahun. Kita pernah sih ada di bawah itu gitu. Tapi kita ambil rata-rata aja ya. Inflasi itu tetap akan terjadi suka atau enggak suka. Nah kemudian ini juga kenaikan biaya pendidikan 10-15%. Kalau kita tidak melakukan investasi dengan baik, seringkali akhirnya anak-anak yang tadinya kita cita-citakan dia akan sekolah di sekolah yang terbaik, jadi agak berat gitu untuk bisa membiayai mereka. Nah itulah sebabnya perencanaan keuangan itu penting sehingga semua tujuan-tujuan yang tadi, yang step paling pertama yang kita lakukan tadi, menentukan goal, itu semuanya bisa tercapai. Gitu. Jadi saya akan recap lagi. Yang pertama kita tentukan tujuan, kemudian buat anggaran. Setelah buat anggaran, kita belajar untuk bisa mengelola, kita belajar untuk memperbaiki gaya hidup dan lain sebagainya. Setelah itu beresin hutangnya. Setelah hutang beres, baru asuransi dan dana-dana safety net untuk kesehatan misalnya itu sudah ada. Setelah itu punya dana darurat dan setelah itu terakhir adalah ini punya tabungan yang tidak tergerus oleh inflasi. Nah mungkin itu saja yang harus kita lakukan. Yang penting adalah konsisten.
kemudian dimonitor, dievaluasi, disesuaikan dengan keadaan. Misalnya udah naik gaji nih, yang naik jangan gaya hidupnya, tapi yang naik tabungannya gitu. Nah, dievaluasi lagi anggarannya, diberesin lagi, setelah itu dijalankan lagi. Dan yang terakhir, terus belajar. Karena masa depan keuangan bukan tentang berapa yang kita punya, tetapi seberapa bijak kita memanfaatkannya. Wah, mantap. Terima kasih. Ya, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak kasih kesempatan sedikit ya kepada rekan-rekan di sini untuk mungkin ada yang nanya. Ada nggak yang mungkin ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan? Cukup? Jika ada, saya persilakan. Kayaknya udah cukup jelas ya. Ya, mungkin cukup jelas ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih.